Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Dan saat ini mari kita bersyukur, kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan. Bersyukur bagi-Mu ya Bapa, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Rancangan indah
merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Inilah pujian kami yang kami naikkan di hadirat-Mu, Tuhan. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu, Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan, sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Dan kalau kami mau bersorak-sorai, Tuhan, lebih lagi memuliakan nama-Mu, Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucapkan syukur, kita bersuka cita di hadirat-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan
Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa bersyukur Tuhan bagimu Bapa, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami setia Tuhan, sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menyadari Tuhan bahwa Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita secara khusus untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam segala kondisi kehidupan. Namun sebelum kita belajar dari kebenaran firman Allah, mari kita akan berdoa lebih dulu, minta penerangan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sekarang kami mau belajar dari kebenaran firman Allah. Kami mau mendengar apa kata Tuhan yang akan menuntun, menasehati kami, mengingatkan kami supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, sehingga apapun kesulitan hidup kami, apapun kondisi hidup kami tetap setia dan berjalan kepada Tuhan. Dengan Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami percaya apa yang Kau katakan akan menolong kami supaya kami kuat dan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa kita harus dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi dan situasi kehidupan ini. Hari ini Allah mau membawa pemikiran kita kepada satu orang yang bernama Paulus. Kita kenal Paulus sebagai rasul. Kita kenal Paulus sebagai anak Allah. Kita kenal Paulus sebagai seorang bisnismen, karena dia juga adalah seorang yang membuat tenda dan dia menjual tenda-tenda itu guna menopang pelayanan-pelayanannya yang begitu luar biasa. Dan ketika satu saat dia ada di dalam penjara, firman Allah mencatat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal ke-4 ayat yang ke-13. Firman Allah mencatat bahwa Paulus mengakui bahwa dia mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala kondisi hidup itu karena ada di dalam Yesus. Kekuatannya menghadapi segala kondisi hidup karena ada di dalam Yesus. Ketangguhannya dalam menghadapi segala kondisi hidup karena ada di dalam Yesus. Firman Allah mencatat itu. Mari kita akan bersama-sama membacanya. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Firman Allah bunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan, ketangguhan Paulus di dalam menjalani kehidupan ini itu karena ada di dalam Yesus. Nah, kata di dalam Yesus ini penting, saudaraku. Kata di dalam Yesus ini merupakan kunci untuk kita bisa memiliki kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi kondisi itu. Nah, apa dan mengapa kita harus ada di dalam Yesus, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, karena kita ada di dalam Yesus, maka kita akan menjadi seorang yang luar biasa. Karena kita ada di dalam Yesus, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, saudaraku. Satu kali, saudaraku, saya memiliki satu pengalaman yang tentunya baik bagi saya dan saya akan jadikan sebuah ilustrasi. Beberapa tahun yang lampau, saudara, cukup lama juga tahun-tahunnya, saya naik pesawat terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, saudaraku. Saya sebut saja tempatnya, yaitu Bali dan menuju Jakarta. Dan saya tidak akan sebut nama pesawat itu, dan ya andai kata saya sebut juga, saudara sudah tidak akan menemukan pesawat itu lagi di Indonesia. Nah, saudaraku, ketika take off, maka Hana bercerita bahwa jauh dari bangku kami duduk ada kecoa. Saudaraku, sepanjang perjalanan dari Bali ke Jakarta, saya mulai berpikir, saya mulai merenung, saya mulai mengimajinasikan sesuatu. Saudaraku, imajinasi saya seperti ini. Kecoa, saudara tahu, sayapnya kecil. Dan dia bicara pada temannya bahwa dia mau ke Jakarta. Tentu temannya akan berkata, nggak mungkin lah
kecoa kecil seperti kamu dengan sayap yang kecil bisa terbang sampai ke Jakarta. Tetapi bagaimanapun niatnya, tekadnya begitu bulat, saudaraku. Entah singkat cerita bagaimana, dia akhirnya ada di pesawat itu. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, saudaraku, maka dia tiba di Jakarta. Saudaraku, ketika dia tiba di Jakarta dan pesawat tiba di Jakarta, saya juga tiba di Jakarta, dan kami harus turun dari pesawat itu, dan pikiran saya masih terikat, terhubung, terpikir kepada kecoa yang kecil itu, saudaraku. Saya berpikir begini, ketika dia turun dari pesawat itu dan dia naik pesawat menuju Hong Kong, maka 4 jam kemudian dia sudah tiba di Hong Kong. Kalau dia turun dari pesawat itu, kemudian dia naik pesawat Amerika, maka 24 jam kemudian dia sudah tiba di Amerika. Kalau dia turun dari pesawat itu dan dia naik pesawat yang menuju Australia, maka dalam waktu 7 jam dia sudah sampai di Sydney. Saudaraku, saya mulai berpikir begini, kecoa kecil dengan sayap kecil tidak mungkin bisa mencapai Jakarta. Tetapi ketika sayap yang kecil, kemampuan terbang yang pendek, dia naik ke dalam satu benda dengan pesawat dengan sayap yang besar, maka dia bisa mencapai satu tujuan yang jauh, saudaraku. Kecoa kecil, sayap kecil, kemampuan kecil, ketika dia ada di dalam satu benda dengan kekuatan yang besar, sayap yang besar, maka dia bisa melihat dan mengalami perkara yang besar. Saudaraku, kuncinya di mana? Ketika kecoa itu ada di dalam pesawat. Hari ini, saudaraku, Tuhan mau ingatkan, jangan keluar dari Tuhan. Kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita dapat lakukan perkara besar. Gambarannya seperti kecoa itulah diri kita, saudara. Kita punya kemampuan kecil, sayap kecil. Apapun yang kita kerjakan terbatas. Cara berpikir kita terbatas. Segala yang ada dalam diri kita itu terbatas. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, maka kita dapat melihat bagaimana Allah melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Dan kita dapat alami hal-hal yang tidak terbatas itu. Hari ini, saudaraku, tidak heran Paulus berkata, ketika aku ada di dalam Yesus, aku mendapatkan kekuatan, ketangguhan untuk menghadapi perjalanan hidup hari ini. Untuk itu, saudaraku, hari ini jangan ragu untuk ada di dalam Yesus. Jangan saudara berpikir 2-3 kali untuk meninggalkan Yesus. Jangan saudara ada di persimpangan jalan untuk meninggalkan Yesus atau tetap ada di dalam Yesus. Pastikan ini sebuah keputusan, bukan pilihan, untuk saudara tetap ada di dalam Yesus. Maka engkau akan melihat bahwa engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Karena Allah kita tidak terbatas, maka Dia dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kita, sehingga kita dapat melihat sesuatu yang tidak terbatas. Prinsip yang kedua, saudaraku, ketika kita ada di dalam Yesus, kita dapat melakukan perkara besar. Yang kedua, saudaraku, ketika kita ada di dalam Yesus, maka kehidupan kita akan diubah oleh Roh Kudus, akan diubah oleh firman Allah. Sehingga kita yang saat kita ada di luar Yesus, mungkin kita banyak kali berpikir negatif. Dan ketika kita ada di dalam Yesus, kita alami sebuah proses sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memiliki pikiran yang positif. Jadi dengan kata lain, saudaraku, ketika kita ada di dalam Yesus, maka kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah akan mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita, nilai-nilai hidup kita, sehingga kita dapat berpikir positif. Nah, ketika kita memiliki pikiran yang positif, saudaraku, maka kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam menghadapi segala kondisi kehidupan ini. Kalau saudara melihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, inilah gambaran dari satu pemikiran yang positif yang ditulis oleh firman Allah. Ayat 8 dari Filipi 4 itu berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang positif inilah yang harus kita miliki untuk menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Untuk menghadapi kondisi, situasi apapun dalam hidup ini. Berpikir positif ini penting, saudaraku. Paulus, ketika dia menghadapi kehidupan ini, dia memiliki pikiran yang positif. Apa yang bisa kita perhatikan dari pikirannya itu? Kalau saudara baca ayat yang ke-13, kembali kepada teks kita, Filipi 4 ayat 13. Firman Allah mengatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung. Kata dapat kutanggung ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki pikiran yang positif. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara, apa yang dimaksud dengan segala perkara itu? Saudara boleh membaca di dalam ayat yang ke-12, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-12 dari Filipi 4. Di sana dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada yang tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung. Kenyang ataupun kelaparan, kelimpahan ataupun kekurangan, ini gambaran dari kehidupan kita, saudaraku. Kata Paulus, dapat dia tanggung, hanya ada di dalam Yesus. Jadi ketika dia ada di dalam Yesus, dia mengalami satu perubahan cara berpikir, cara pandang, dan nilai-nilai kehidupan untuk melihat kehidupan ini, saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidup dia selalu berpikir positif. Dia selalu menilainya dengan positif, saudaraku. Hari ini, saudaraku, mari izinkan kita ada di dalam dia. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan firman Allah mengoreksi hidup kita, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memikirkan segala sesuatu dengan pikiran-pikiran yang positif. Saudaraku, jika saudara melihat saya sebagai seorang pendeta dan mata saya buta, saudaraku, saya bersyukur ketika saya ada di dalam Tuhan. Maka sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, setahap demi setahap, Roh Kudus mengubah cara pandang hidup saya. Roh Kudus merubah nilai hidup saya, sehingga saya dapat melihat dan memandang kehidupan ini dari sudut pandang yang positif. Pada mulanya saya melihat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika mata buta, saya mulai berpikir, apakah saya punya masa depan? Ketika mata saya buta, saya mulai berpikir, apakah ada orang yang mau menikah dengan saya? Ketika mata saya buta, saya mulai berpikir, kalau saya sudah besar, mau jadi apa? Tetapi firman Allah mengingatkan kepada saya, dalam Yeremia 29 ayat 11, dia berkata bahwa Allah merancang bukan kecelakaan, tetapi Allah merancang damai sejahtera untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Nah, firman Allah ini mengubah cara pandang negatif saya, sehingga saya berkata sama Tuhan dan berkata pada diri saya bahwa sekalipun mata saya buta, saya percaya saya punya masa depan. Dan itu kenyataan, saudaraku. Saya menilai hidup ini dengan sudut pandang yang positif. Saya menilai kondisi-kondisi hidup ini dengan sudut pandang yang positif. Kalau hari-hari ini kita melihat dunia sedang digoncang oleh satu virus yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan, COVID-19 atau Corona, saudaraku. Kita memang melihat dari sudut pandang kematian, ekonomi, dan banyak hal lagi mengalami goncangan yang begitu dahsyat.
Tetapi marilah coba kita melihat dari sudut pandang yang positif, saudaraku. Hari-hari ini ada banyak suami, istri, dan anak yang membangun mesbah keluarga dalam keluarganya. Hari-hari ini, saudaraku, ada banyak orang-orang yang justru mereka karena ketakutan dan kekhawatirannya, mereka mencari Tuhan. Mungkin selama ini mereka mencari kekayaan, mencari harta. Mereka mencari uang sebanyak mungkin sampai mereka melupakan untuk ibadah, melupakan untuk berdoa, melupakan untuk baca Alkitab. Tapi hari-hari ini, saudaraku, mereka mulai mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan mereka dari ketakutan dan memberikan ketenangan. Coba saudara berpikir, di mana kita bisa aman dari corona? Di mana tempat kita bisa aman dari COVID-19? Tidak ada tempat itu. Dan firman Allah katakan, Daud sendiri bersaksi. Dia katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Jadi saudaraku, hari-hari ini, mari kita lihat dari sudut pandang positif. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita, apapun kondisi hidup kita, mari kita melihat dari sudut pandang positif. Saudaraku, hari-hari ini pun ada banyak hal-hal yang belum pernah kita kerjakan, itu kita kerjakan. Ada banyak talenta, ada banyak harta karun yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, yang belum kita kerjakan, dan hari ini kita bisa kerjakan. Seorang ibu yang selama ini mungkin belum bisa mengajar anaknya, hari-hari ini mereka atau ibu ini akan terlatih untuk bisa mengajar anaknya dalam bidang pelajaran sekolah, saudaraku. Ada istri saya, saudaraku, Hana, selama ini tidak bisa bikin roti, saudara. Tapi di masa corona ini, dia bisa bikin roti, saudaraku. Jadi ada banyak talenta-talenta, kemampuan yang tersimpan. Dan hari ini, karena adanya corona, adanya COVID-19, maka talenta, kemampuan itu bermunculan. Dan itu semua bisa memberkati, saudaraku. Mari kita melihat dari sudut pandang positif kehidupan ini. Ketika kita ada di dalam Yesus, maka Roh Kudus dan firman Tuhan akan mengubah cara pandang kita dari negatif menjadi positif. Paulus, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Dia tidak berkata, aku lemah menanggungnya, aku kurang dapat menanggungnya. Tapi dia dengan tegas dia katakan, aku dapat menanggungnya. Hari ini saudaraku, saudara dapat menanggung segala hal-hal yang kita lihat sesuatu yang berat, segala sesuatu yang menyusahkan, segala sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan, segala hal yang menakutkan itu. Hari ini saudaraku, berkatalah pada dirimu bahwa aku dapat melakukan itu, aku dapat menanggung itu, karena aku ada di dalam Tuhan. Aku ada dan bersama dengan Tuhan. Saya juga berkata, aku dapat menanggung segala kondisi situasi hidup hari-hari ini, karena aku ada di dalam Tuhan. Dan aku percaya di dalam Tuhan aku aman dan diberkati. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kehidupan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini. Yang pertama saudaraku, Paulus berkata, atau Paulus menyadari bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan, maka dia dapat lakukan perkara besar. Yang kedua, ketika dia ada di dalam Tuhan, dia mengalami perubahan cara pandang, mengalami perubahan nilai-nilai hidup, mengalami perubahan cara berpikir, saudara. Dari yang negatif menjadi positif. Dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dunia berkata, kesulitan-kesulitan akan menghancurkan. Tapi anak Tuhan yang berpikir positif, dia melihat bahwa kesulitan adalah sebuah ujian untuk naik level iman. Jadi hari ini saudaraku, tetaplah ada di dalam Tuhan. Kau akan kuat dan tangguh. Nah, yang ketiga saudaraku, yang bisa kita lihat dari ayat ini adalah dikatakan oleh firman Allah dalam Filipi 4 ayat 13. Di sini dikatakan segala perkara.
Nah, orang yang ada di dalam Yesus, dia tidak terkejut dengan kondisi hidup, situasi hidup yang berubah-ubah. Kata segala menunjukkan seperti ayat 12, adanya kekurangan dan kelimpahan, adanya kelaparan dan kekenyangan. Segala perkara, saudara. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun kesulitan, apapun kesusahan, apapun sakit penyakit, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Tuhan, saudaraku, karena kita mendapatkan kekuatan yang baru, maka kita tidak akan pernah terkejut dengan kondisi-kondisi hidup yang selalu berubah-ubah itu. Paulus, dia tahu hidup di luar penjara. Dia tahu hidup dalam penjara. Dia tahu hidup dalam kekenyangan. Dia tahu hidup dalam kelaparan. Dia tahu hidup dalam kelimpahan. Dia tahu hidup dalam kekurangan. Jadi saudaraku, dia tangguh, dia kuat, saudaraku. Kenapa? Dia ada di dalam Tuhan. Segala perkara, dia tidak terkejut dengan kondisi-kondisi seperti itu. Hari ini saudaraku, mari kita tetap ada di dalam Dia, sehingga kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang tidak terkejut ketika menghadapi kondisi-kondisi yang berubah-ubah seperti itu. Bahkan kalau saudara membaca dalam Filipi 4 ayat 19, Filipi 4 ayat 19, firman Allah memberitahu kepada kita demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, Allahku, Allah yang mana? Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang saudara dan saya puja, Allah yang saudara dan saya di mana kita beribadah kepadanya, Allah yang saudara dan saya layani dengan baik. Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara, segala kondisi bisa berubah-ubah, saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam Dia, maka kekayaan dan kemuliaan Allah itu akan memenuhi segala keperluan, akan menjawab setiap persoalan kehidupan kita. Bahkan saudara kalau membaca di dalam ayat yang ke-6 dari Filipi pasal yang ke-4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, di sini dikatakan ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus atau Rasul Paulus, dia berbicara ketika ada dalam penjara. Dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti setiap manusia bisa alami kekhawatiran. Tapi dia katakan, jangan hendaknya kita menjadi khawatir. Nah, kalau khawatir itu datang, apa yang harus kita lakukan? Firman Allah katakan selanjutnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Allah memberitahu kepada kita, ungkapan Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kekhawatiran itu datang, nyatakanlah segala kekhawatiranmu, ceritakanlah segala kekhawatiranmu dan apa yang menjadi keinginanmu kepada Allah. Nah, ketika kita ada di dalam Yesus, kita tidak menjadi terkejut dengan segala kondisi yang bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena kita sadar, kita percaya, kita yakin kita punya Allah. Allah di mana kita bisa bercerita untuk setiap kekhawatiran kita. Allah di mana kita bisa menangis di kakinya. Allah di mana kita bisa menyatakan segala keluh kesah kita. Dan Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit bumi dan isinya. Bagi Allah tidak ada yang sukar dan Dia sanggup untuk menjawabnya. Dan lebih daripada itu, bahwa Allah tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Saudaraku, hari ini kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak akan terkejut ketika adanya kondisi-kondisi yang berubah, saudara. Sebab apa? Kita punya Allah. Apapun persoalan hidup kita,
kita cerita kepadanya, dan kita juga cerita apa yang menjadi keinginan kita, itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Allah kita memiliki kekayaan dan kemuliaan yang sanggup menjawab semua keperluan-keperluan kita, saudaraku. Seorang anak Tuhan, ketika ada di dalam Dia, tidak akan mudah terkejut dengan segala kondisi. Hari ini, saudaraku, sungguh-sungguhlah ada di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kondisi-kondisi hari-hari ini, atau seperti hari-hari ini, kapan berakhirnya. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kita harus ada di dalam Tuhan. Karena di saat kita ada di dalam Tuhan, kita yang tidak punya kemampuan, kita yang kecil, berasal dari debu tanah, kita seperti kecoa yang punya sayap kecil, kita dapat melihat dan alami perkara besar. Karena apa? Karena kita ada di dalam satu pribadi yang dapat lakukan perkara yang besar. Kecoa kecil, sayap kecil, kemampuan kecil, ketika dia ada di dalam satu benda yang namanya pesawat terbang. Sayapnya besar, kemampuannya besar, maka kecoa ini dapat melihat dan alami perkara-perkara yang besar. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Roh Kudus dan firman Allah akan mengubah kehidupan kita, cara pandang kita, nilai-nilai hidup kita, sehingga kita tidak lagi melihat dunia ini dengan segala persoalannya dengan cara pandang negatif, tapi kita bisa melihatnya dengan cara pandang positif, sehingga kita kuat dan tangguh dalam menghadapi kondisi. Ketika kita ada dalam Tuhan, kita tidak akan terkejut dengan kondisi-kondisi yang selalu berubah. Kita tidak akan terkejut dengan perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Segala perkara apapun juga, kita tidak akan terkejut. Karena apa? Karena kita ada di dalam Dia. Di dalam Dia ada Allah, Sang Pencipta langit, bumi, dan isinya. Di mana kita bisa menceritakan segala kekhawatiran kita. Di dalam Dia ada Allah yang punya kemampuan besar, kekayaan dan kemuliaan yang besar untuk menjawab setiap persoalan hidup kita. Apa yang menjadi ketakutanmu hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini? Pastikan kau tidak keluar dari Tuhan. Pastikan kau tidak meninggalkan Tuhan. Pastikan kau ada di dalam Tuhan. Pastikan engkau berjalan dengan Tuhan. Pastikan kau setia dengan Tuhan sampai garis akhir kita. Mari kita berdoa. Kalau hari ini saudara tahu engkau sedang ada dalam masalah, kalau hari ini kau tahu engkau sedang alami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar, kalau hari ini kau tahu engkau sedang mengalami pergumulan yang besar, mungkin itu ekonomi, mungkin itu rumah tangga, mungkin itu sakit penyakit, kau boleh taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya tetap percaya apapun kondisi hidup ini, mujizat masih terjadi. Kita ada di dalam Tuhan. Maka ketika kita ada dalam Tuhan, Allah, Dia sanggup melakukan perkara besar. Saudaraku, taruh tangan kirimu di dada. Dan kalau saudara ketika menonton atau mendengarkan khotbah ini, saudaraku, di mana saja engkau ada hari ini, dan engkau mau berkata, aku selama ini menjalani hidup sendiri, aku mengalami ketakutan dan kekhawatiran, aku tidak punya kekuatan seperti Rasul Paulus. Pertanyaannya, sudahkah engkau ada di dalam Tuhan? Kalau engkau belum, kau boleh taruh tangan kirimu atau tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, aku mau kembali ada di dalam Engkau. Mungkin engkau sudah keluar dari Tuhan sekian lama, atau mungkin saudara selama ini menjalani hidup di luar Tuhan, dan hari ini kau mau berkata, aku mau ada dalam Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami dalam sorga, Engkau lihat anak-anakmu yang hari ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran, yang hari-hari ini mereka bingung akan masa depan. Firman-Mu mengatakan, ketika kami ada dalam Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan, ketangguhan untuk menghadapi segala kondisi hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Kekhawatiran, ketakutan, Tuhan usir dalam nama Yesus. Dan segala
masalah yang mereka sedang alami, Engkau sanggup untuk menyelesaikannya ya Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, kekayaan dan kemuliaan-Mu dapat memenuhi segala keperluan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadilah mujizat untuk ekonomi mereka, untuk sakit penyakit mereka, terjadilah mujizat untuk rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa sekarang untuk mereka yang sudah keluar dari Tuhan, dan mereka yang menjalani hidup sendiri tanpa Tuhan, atau mereka yang belum mengenal Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mereka mau ada di dalam Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, ampuni dosa mereka dan terimalah mereka sebagai anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi mereka, Engkau mencari dan menyelamatkan mereka. Kalau hari ini mereka sadar, mereka mau kembali, ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau kembali mengasihi mereka, Engkau kembali memberkati mereka, Engkau kembali menuntun jalan hidup mereka, Engkau kembali membuat mereka hidup diberkati Tuhan. Terima kasih Allah untuk anugerah-Mu yang melimpah, untuk kasih karunia-Mu yang besar, untuk pengampunan-Mu, dan untuk berkat yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Allah, kami percaya hari ini kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, sikap mau diajar dan siap untuk belajar adalah nilai komitmen yang harus terbangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita akan menyaksikan membaca WS sepanjang minggu ini. Pertama, parkirkan mobil Anda dan sapa jemaat lain dengan memberikan salam hormat. Kedua, antrilah untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan sebelum masuk ke dalam gereja. Ketiga, pelayan usher akan mengecek suhu tubuh Anda sebelum masuk ke dalam gereja. Keempat, gunakan tangga sebelah kanan untuk naik dan tangga sebelah kiri untuk turun satu arah. Kelima, pelayan usher akan menyambut Anda dan akan mengarahkan Anda ke tempat duduk yang telah disediakan. Keenam, setelah ibadah selesai, Anda diharapkan untuk mengantri memberikan persembahan yang disediakan di pintu depan. Bagi yang non-tunai, Anda juga dapat men-scan kode QR yang ada di belakang amplop persembahan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara non-tunai, dapat mentransfer melalui via bank, BCA, Danamon, dan CNB Niaga. Dapat juga men-scan kode QR yang ada pada layar Anda saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dan tunai dengan cara memasukkan persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang kemudian dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Yang begitu baik dan luar biasa baik. Yang selalu menyertai dan melindungi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini juga Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Jadikan firman itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Supaya kami bisa berjalan semakin benar di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi Alkitab yang terbuka Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa sekaligus Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu lah Tuhan terhadap bangsa kami. Belas kasihan-Mu terhadap bangsa Indonesia Tuhan. Supaya bangsa Indonesia Tuhan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Supaya mereka semakin mendekat kepadamu Tuhan. Supaya bangsa Indonesia mengerti apa tujuan hidup bangsa kami di negara ini Tuhan Yesus. Kiranya kasih urapan dari surga Tuhan mengurapi bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatanlah untuk bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu terhadap bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 Tuhan masih berjalan Tuhan dengan begitu luar biasa Tuhan. Peningkatan meningkat Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya di balik ini Tuhan punya rencana yang begitu baik Tuhan. Punya rencana yang indah dalam setiap masalah kami Tuhan. Jadikan kami menjadi kuat Tuhan menghadapi segala persoalan ini Tuhan Yesus. Mengalami pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan juga Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Pak Jokowi Tuhan. Engkau memberkati para kabinet-kabinet, para menteri Tuhan. Kiranya mereka bersinergi Tuhan untuk bisa Tuhan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Pemulihan kesehatan Tuhan,
pemulihan secara ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, dengan cara, dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan secara khusus untuk di mana kami bertumbuh, yaitu di gereja CWS Gatot Subroto Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan, menjadi luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati urapi gereja ini Tuhan, menjadi mendampak dimanapun Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Pak Gembala kami Tuhan, Pak Daniel Yakub Tuhan. Engkau memberkati istri anaknya Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Gembala kami Tuhan menjadi panutan Tuhan Yesus, menjadi contoh Tuhan, menjadi kakak rohani kami Tuhan Yesus, menjadi bapak rohani kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus sebagai jemaat Tuhan semakin bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan para staf, pendeta-pendeta pendukung Tuhan, para diaken Tuhan, secara pengurus-pengurus yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat dari surga Tuhan, supaya gereja kami bersinergi, bekerja sama Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan para jemaat Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Urapan-Mu yang dari surga Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Kalau mereka Tuhan dalam kesusahan Tuhan, Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Kalau mereka Tuhan dalam kekurangan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Engkau memberikan kecukupan bagi mereka Tuhan. Kalau mereka dilanda sakit penyakit Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan, karena Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan, yang bisa menyembuhkan segala penyakit dalam kehidupan mereka Tuhan. Kiranya urapan dan berkat dari surga Tuhan memberkati para jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segenapnya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah melalui bulan September ini Tuhan. Sungguh banyak Tuhan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi juga kami akan meninggalkan di bulan September ini Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan memberkati kami juga di bulan berikutnya, di bulan Oktober Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Segala apa yang kami doakan ini Tuhan Yesus, layakkanlah Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan. Sehingga doa kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya berkata, amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.